tangan. Amin. Saudara dipersilakan duduk kembali. Sekali lagi selamat siang. Terima kasih. You may be seated. Saudara, doa saya Anda semua dalam keadaan baik hari ini. If you here for the first time, we want to welcome you. Kalau ini baru pertama kali saudara di sini, selamat datang. If you are visiting us, kalau saudara berkunjung ke sini, kami juga mengucapkan terima kasih atas kunjungannya pada hari ini. Saudara, nama saya Rosid, saya adalah pastor dari Gereja Rock di Philadelphia ini. It is an honor, sebuah kehormatan untuk boleh melayani saudara semua di tempat ini. Dan juga bagi saudara semua yang nonton video rekaman ini melalui internet atau YouTube, kami mengucapkan selamat bergabung. Saudara, hari ini saya ingin bicara kepada saudara secara singkat saja. Saya ingin memberi judul khotbah hari ini, yaitu ucapan yang memberi kehidupan. Ucapkan kehidupan. Yaitu ucapan-ucapan yang memberikan kehidupan. Speak life, saudara. Di zaman teknologi yang begitu canggih sekarang, social media, email, telepon, teks, smartphone, saudara. Tetap saja kita menggunakan kata-kata sebagai alat komunikasi, ya kan? Sampai hari ini, ketika kita berkomunikasi satu dengan yang lain, kita masih menggunakan kata-kata. Jadi baik itu kata-kata yang kita ketik atau kata-kata yang kita ucapkan. Seperti apa yang kita ucapkan setiap hari? What kind of words that we use? What kind of words that we type? What kind of word that we speak every day? So, dari teknologi yang canggih seperti ini, kita mempunyai kebebasan yang luar biasa untuk berpendapat. Di teknologi yang begitu maju sekarang, kita mempunyai kebebasan yang begitu luar biasa untuk mengatakan apapun dan kapanpun, dimanapun, ya kan, saudara? Bahkan kalau kita tinggal di negara ini, kita mempunyai yang namanya the freedom of speech. Ya kan, kita mempunyai kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk mengatakan apa saja. Bahkan the freedom of speech ini adalah undang-undang nomor 1 yang dilindungi oleh konstitusi negara ini. This is the first amendment, the freedom of speech, and our freedom of speech is protected by the first amendment of our constitution. Kita mempunyai kebebasan untuk berkata apapun, dimanapun, kapanpun, saudara. But the question is, pertanyaannya, kata-kata seperti apa yang kita ucapkan? Kata-kata seperti apa yang kita tulis di social media, Facebook, Twitter, dan segala macam, saudara. Nah, ada seseorang yang bernama Raja Salomo. Raja Salomo berkata seperti ini, saudara. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. The tongue has the power of life and death. And those who love it will eat its fruit. Kalau saudara mau tahu siapa Raja Salomo, if you want to know who's King Solomon, dia adalah raja ketiga dari bangsa Israel. Suatu hari dia bertemu dengan Tuhan, dia mimpi bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan berkata, kamu mau apa saja aku akan kasih. If you want, you can have anything. One day King Solomon meet God and God asked him, you can have anything you want and I'll give it to you. Lalu King Solomon berkata, saya ingin menjadi orang yang berhikmat. I want wisdom. And Tuhan merasa sangat senang sekali ketika Raja Salomo meminta itu. Karena Tuhan berkata, wow, kamu tidak meminta nyawamu sungguh, kamu tidak meminta kekayaan, seakan saya berikan kepada kamu wisdom dalam hidup kamu. Akan saya berikan hikmat dalam hidup kamu. Akhirnya Raja Salomo menjadi raja yang menurut firman Tuhan, menurut Alkitab, adalah orang yang paling berhikmat yang pernah hidup di muka bumi ini. Adalah orang yang paling kaya yang pernah hidup di muka bumi ini. King Solomon is the wisest man that ever lived. Bahkan saya mendengar bahwa ada banyak sekali orang-orang non-Kristen, saudara, yang senang sekali membaca apa yang Raja Salomo tulis, terutama di kitab Amsal. Ketika orang-orang yang ada di posisi teratas di sebuah bisnis, sebuah perusahaan ini mencoba untuk memutuskan keputusan yang penting, mereka sering sekali membaca kitab Amsal ini. Karena di dalamnya sangat kaya sekali dengan hikmat. The Book of Proverbs, Amsal ini mempunyai 31 pasal. Ada banyak orang yang membaca satu pasal satu hari sehingga mereka dapat menghabiskannya dalam 1 bulan.
King Solomon is the wisest man that ever lived. Pada waktu zaman kehidupannya, ada banyak sekali raja-raja dari kerajaan lain datang kepada Raja Salomon hanya untuk meminta nasihat, hanya untuk meminta hikmat. And the wisest man that ever lived, orang yang berhikmat, yang paling berhikmat yang pernah hidup, berkata bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Life and death, the tongue has the power to give life or death. And people will eat its fruit. Nah, hari ini, sekali lagi secara singkat saja, saya hanya membagikan dua hal. Dua hal yang saudara dan saya perlu pelajari, dua hal yang saudara dan saya perlu ketahui tentang kata-kata kita ini, menurut ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca. Yang pertama, sekali lagi saudara, kata-kata ini boleh dalam banyak bentuk. Saudara, misalnya kata-kata yang saudara tulis di komen Facebook, kata-kata yang saudara SMS, yang saudara email, atau bahkan kata-kata yang saudara katakan secara langsung. When I tell you about words, this is the words that you use, the word that you type on Facebook, on social media, and this is the words that you use in the email. Any type of words, semua jenis kata-kata itu mempunyai kuasa, saudara. Nah, kebenaran yang pertama, satu hal yang saya ingin saudara ketahui, bahwa ternyata perkataan kita itu tidak pernah netral, saudara. Our words are never neutral. Perkataan kita itu tidak pernah netral. Boleh saudara katakan bersama-sama dengan saya, perkataan kita tidak pernah netral. Karena di dalam Amsal ini dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah, oleh mulut, oleh perkataan kita. Jadi, setiap kita mengatakan sesuatu, setiap kita mengetik sesuatu, perkataan kita ini hanya menuju dua tempat. It will only go to two directions, either life or death. Tidak ada kategori yang ketiga, saudara. Tidak ada kategori yang netral. Tidak ada tujuan yang ketiga, hanya dua tujuan. Only two destination, life or death. Kata-kata itu akan memberikan kehidupan atau menyebabkan kematian, saudara. Ketika perkataan kita ini dipenuhi dengan kemarahan, kekerasan, penghakiman, diskriminasi, racism, when our words filled with anger, judgment, violence, racism, discrimination, akan terjadi sebuah kematian dalam sebuah, baik itu relationship, pertemanan, suami, istri, pernikahan, saudara. Akan terjadi yang namanya perpecahan, akan terjadi yang namanya kemusuhan, saudara. Bahkan mulut kita ini, perkataan kita ini bisa menyebabkan atau bahkan bisa membunuh potensi seorang anak, terutama self-esteem of a child, yaitu kepercayaan diri seorang anak, identitas seorang anak. Kata-kata kita itu begitu powerful. Bahkan kalau saudara ingat, bagi saudara yang belajar sejarah, ketika orang-orang yang menjajah bangsa Indonesia itu, mereka menggunakan teknik apa, saudara? Adu domba. Ya kan? Ketika mereka menggunakan teknik adu domba, mereka hanya mengadu antara sesama orang Indonesia, saudara. Biar mereka berantem sendiri, ya kan? Mereka hanya berkata-kata mengenai ini, menjelek-jelekan ini, mereka menjelek-jelekan ini dengan pihak yang lain. Akhirnya mereka berantem sendiri hanya dengan perkataan. Kalau secara ekstrim, perkataan kita ini bisa menyebabkan pembunuhan dan bahkan bisa menyebabkan perang, saudara. Kalau itu secara ekstrim. So our words are very, very powerful. Hanya menuju dua arah, antara hidup dan mati. Saudara boleh katakan hidup dan mati? Ada seseorang yang bernama Aesop, saudara. Dalam sejarah Yunani kuno, dia adalah seorang storyteller, atau mungkin tukang cerita, tukang dongeng. Kalau di Indonesia mungkin tukang wayang yang suka cerita, ya. Ini adalah seseorang dari sejarah Yunani kuno. Suatu hari dia dipanggil oleh rajanya. Dan rajanya berkata seperti ini, Aesop, berikan aku dan hidangkan aku daging yang paling enak, daging yang terbaik. Give me the best meat out there, the king says to Aesop. Lalu Aesop datang dan dia menyediakan
lidah. Saudara. Karena Esop berkata bahwa lidah adalah sesuatu yang memimpin kita kepada segala pengetahuan. Segala pengetahuan berasal dari lidah, dari mulut. Lidah, tongue, is for us, to lead us into all knowledge. Lalu raja yang sama berkata seperti ini, give me the worst meat, kasih saya daging yang terburuk. And Esau serve tongue. Dia memberikan juga hal yang sama, lidah. Kenapa? Karena all the wicked things in the world started from the tongue. Dia bilang semua hal yang terjahat di dunia ini, mulut kita, lidah kita menjadi bagiannya. Begitu powerful perkataan kita. Saudara mungkin tahu seseorang yang bernama Joel Osteen. Saudara tahu Pastor Joel Osteen? Dia memimpin sebuah gereja kecil, saudara. Jemaatnya hanya 60,000 setiap minggu. Mereka kebaktian di bekas stadium basketball di Houston, stadium basket. Nah, Joel Osteen ini, saudara, awal selain 60,000 yang hadir di setiap kebaktiannya, ada sekitar 7 juta pemirsa atau 7 juta orang yang selalu menyaksikan Joel Osteen ini setiap hari Minggu di TV. Nah, dia mengawali pelayanannya itu dengan membantu papanya. Papanya juga seorang pastor. Papanya memimpin sebuah gereja yang berjemaat sekitar 6,000 pada waktu itu. Dan Joel Osteen itu melayani di kameramen seperti Hansel ini. Dia duduk di belakang kamera dan dia selalu merekam khotbah papanya. Dan setelah itu dia akan edit videonya, dia akan ke sebuah ruangan, dia edit sendiri videonya lalu dia simpan sebagai dokumen. Joel Osteen sangat menikmati melayani gereja, melayani Tuhan di belakang layar. Dia nggak terlalu suka berdiri di depan umum. Tapi suatu hari papanya jatuh sakit. Ketika papanya jatuh sakit, hari Minggu kan harus ada yang khotbah, ya kan? Hari Minggu harus ada yang khotbah. Nah, lalu papanya bilang gini, Joel, kamulah yang khotbah hari Minggu ini, karena papa sakit. Papanya di rumah sakit. Joel berkata, no, I've never done this before. Saya nggak pernah khotbah di depan ribuan orang, di depan beberapa orang aja saya nggak pernah. Apalagi di depan ribuan orang. Papanya bilang, enggak, gampang. Kamu ambil aja, kamu pakai aja rekaman khotbah papa yang lama-lama itu kamu khotbahin lagi. Kamu khotbahin lagi katanya. Akhirnya karena terpaksa, Joel, oke. Saya akan melakukan itu. Akhirnya Joel, di hari Minggu pertama dia khotbah di depan 6,000 orang dan dia sangat gugup, akhirnya dia bisa mampu melewati hari itu. Tetapi di minggu yang sama, papanya meninggal. Ketika papanya meninggal, mau nggak mau Joel harus menggantikan posisi papanya sebagai pendeta di gereja itu. Lalu yang Joel lakukan yaitu dia selalu mencari rekaman-rekaman khotbah yang lama, dia khotbahin lagi. Dan suatu saat dia sadar, saudara. Oh, wait. Papa saya mempunyai jalur perlombaan kehidupan tersendiri. Saya nggak bisa menghidupi panggilan papa saya. Papa saya sudah selesai perlombaan kehidupannya, dia sudah dipanggil Tuhan, dia sudah selesai tugasnya. Saya tidak bisa menghidupi jalur perlombaan kehidupan yang sama. Karena Tuhan memanggil saya di jalur perlombaan kehidupan yang lain. Saya tidak bisa setiap minggu saya berpura-pura seperti papa saya. Dan akhirnya Joel sadar bahwa Tuhan memanggil dia. God called him to preach about hope, to preach about encouragement, to preach about the love of God. Akhirnya Joel sadar bahwa dia ini dipanggil Tuhan untuk mengkhotbahkan tentang pengharapan-pengharapan dan memberikan semangat dan menceritakan tentang kasih Tuhan, saudara. Dan akhirnya jemaatnya meledak, saudara, jadi 50,000. Karena dia merasa ini panggilan saya nggak bisa jadi seperti papa saya. Dan sampai hari ini, ada banyak sekali kritik-kritik. Ada banyak sekali pemimpin-pemimpin gereja, ada banyak sekali gereja di luar sana yang selalu mengkritik Joel.
Kenapa? Katanya Joel ini kalau khotbah nih lembek, lunak, nggak pernah ngomongin dosa. Joel ini kalau khotbah nih, ngomonginnya tentang yang positif aja, nggak pernah menegur dosa. Dia ini lembek, dia ini khotbah yang penakut, takut untuk menegur dosa. Tapi Joel tetap fokus dengan panggilannya, karena dia tahu dia dipanggil untuk memberitakan tentang pengharapan dan tentang kasih Tuhan. Ketika saya merenungkan cerita ini, saudara, saya berpikir, mungkinkah kenapa Joel ini begitu tiba-tiba jemaatnya bisa jadi banyak seperti itu, saudara? Mungkinkah kita hidup di tengah-tengah dunia yang begitu negatif? Mungkinkah kita hidup di tengah-tengah dunia yang begitu gampang mengkritik satu dengan yang lain, saudara? Sehingga ketika ada seseorang seperti Joel yang memberitakan tentang pengharapan dan tentang semangat, tentang kasih Tuhan, orang-orang itu sepertinya haus untuk mendengarnya. Ketika ada orang-orang seperti Joel yang memberitakan, yang mengucapkan tentang kehidupan, ucapan-ucapan yang memberi kehidupan, mungkinkah orang-orang jadi tertarik? Karena di kehidupan orang-orang itu setiap hari mereka hanya mendengar hal-hal yang negatif dari ucapan-ucapan orang lain. Jadi begitu ada seseorang yang berkata tentang hal-hal yang positif, mereka langsung tertarik. Dan akhirnya inilah Joel yang dipakai secara Tuhan secara luar biasa. Kata-kata kita hanya menuju dua direction, hanya menuju dua tempat. Antara hidup atau mati. Kalau saudara berpikir ke masa lalu, kalau saya berpikir ke masa lalu, kita akan ingat. Kita akan ingat apa yang orang lain katakan yang menyebabkan luka di hati kita, di hidup kita, ya. Walaupun kejadiannya sepertinya 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, tetapi somehow itu kayaknya masih fresh seperti kejadiannya kemarin. Kita ingat banget. Orang itu pakai baju apa waktu ngatain kita, saudara. Itu di mana kejadiannya, jam berapa, hari apa, kenapa, saudara. Somehow, saya nggak tahu ya, somehow pikiran kita, otak kita, mungkin kita sebagai manusia, somehow kita agak aneh dalam menerima kata-kata orang. Somehow pikiran kita, see, our mind and our brain, it has a strange way to receive words from other. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa dia menciptakan sebuah rumus yang berkata, dia sebutnya critic math, matematika kritis, saudara. Critic math ini berkata 1 plus 1000 sama dengan 1. Satu kata negatif, satu kata hinaan ditambah 1000 pujian, yang saudara akan ingat adalah satu kata hinaan itu. Sepanjang hidup kita sudah sering kali menerima pujian. Ada ribuan pujian yang kita pernah terima dalam hidup kita. Tetapi somehow, 1000 pujian ditambah satu kata hinaan, yang kita ingat adalah satu kata hinaan tersebut, saudara. Ada cerita tentang seseorang yang bernama Larry David. Larry David ini ada seorang penulis skrip atau menciptakan sebuah acara-acara di TV, saudara. TV producer TV, acara TV. Salah satu yang paling terkenal yang dia pernah buat yaitu acara TV sitcom Seinfeld. Ini adalah acara komedi. Kalau saudara yang suka nonton TV, saudara tahu acara ini, ya kan, Seinfeld. Acara Seinfeld ini berlangsung dari sekitar tahun 1989 sampai 98. Selama 9 season, mereka menerima masukan pendapatan sekitar 370 juta dolar. Sangat berhasil sekali acara ini. Tapi yang lebih luar biasanya lagi, setelah film itu stop produksi, banyak sekali stasiun TV lainnya yang membeli hak tayangnya, saudara. Yang membeli hak tayangnya, lalu dari hasil penjualan DVD dan dari hasil royalti atau pendapatan hak tayang itu, sejak TV itu berhenti produksi, sejak acara ini berhenti produksi tahun 98 sampai hari ini, menurut koran New York Post, acara ini menghasilkan 2,7 miliar dolar, 2.7 billion dollar. Sangat sukses sekali. Orang yang di balik layar adalah Larry David. Larry David adalah seorang yang berasal dari California.
tapi dia banyak sekali menghabiskan waktu di New York. Ya kan? Dia banyak sekali menghabiskan waktu di New York. Nah, suatu saat dia nonton pertandingan baseball. Kalau saudara tahu, pertandingan baseball di Stadium Yankees di New York yang begitu terkenal, stadium yang besar, 50.000 orang kapasitasnya. Ketika pertandingan itu ada break, ada istirahat, wajah dari Larry David ini ditayangkan di layar raksasa di stadium itu. Ketika wajahnya ditayangkan, ditampilkan di layar raksasa, lalu ada musik dari acara-acara yang pernah diproduksi oleh Larry David ini. 50.000 orang berdiri dan memberi tepuk tangan kepada Larry David. 50.000 orang mengidolakan Larry David, memberikan pujian. 50.000 orang. Terus ada cerita, setelah pertandingan itu selesai, dia masuk ke dalam mobilnya. Lalu tiba-tiba ada mobil mendatangi dia, buka jendela, seorang laki-laki dan berkata, Larry David, you suck. Larry David, engkau adalah seorang pecundang, engkau adalah seorang yang bodoh. Lalu mobil itu pergi. Kalau saya boleh tanya kepada saudara, kira-kira sepanjang malam itu yang akan dibicarakan oleh Larry David ini apa? Kira-kira sepanjang malam itu ketika ditanya tentang wartawan, bagaimana harinya, bagaimana malam itu, bagaimana kabarnya, kira-kira apa yang akan dia bicarakan, saudara? Ada sesuatu yang aneh sekali dari bagaimana cara kita menerima kata-kata, ya kan? Satu kata hinaan bisa membuat 50.000 orang lenyap, saudara. Satu kata hinaan bisa membuat seluruh orang di stadion lenyap, lupa. Akhirnya kita menjadi fokus kepada yang satu itu, saudara. Begitu powerfulnya kata-kata kita. Begitu penuh kuasanya kata-kata kita. Dan kata-kata kita hanya menuju hidup atau mati. Enggak ada kategori yang ketiga. Saudara pilih mana? Saudara pilih mana? Saudara mau ucapkan kata-kata kehidupan atau saudara mau ucapkan kata-kata kematian? Saudara mau pilih mengucapkan kata-kata yang akan menghidupkan potensi seseorang, yang akan menghidupkan potensi anak-anak Anda? Atau saudara ingin mengucapkan kata-kata yang mematikan potensi anak-anak Anda? Saudara ingin mengucapkan kata-kata yang akan memberi semangat kepada teman kerja Anda, kepada pegawai Anda? Atau saudara ingin kata-kata yang menyebabkan semangat itu mati dalam kehidupan seseorang? Saudara pilih, karena nggak ada kategori yang ketiga, hanya dua kategori, hidup atau mati. Speak life. Saya berdoa biar setiap dari kita mulai sekarang, we will speak life. Speak life. Kita mau ucapkan kata-kata kehidupan kepada orang lain. Saudara nggak akan, you have no idea. Saudara nggak tahu kata-kata simple seperti yes, I believe in you. Kamu bisa, kamu mampu. Itu akan membangkitkan kehidupan seseorang. Itu yang pertama, saudara. Yang saudara perlu ketahui tentang kata-kata kita. Kata-kata kita tidak pernah netral antara hidup dan mati. Yang kedua, sekali lagi saya bacakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. The tongue has the power of life and death. Those who love it will eat its fruit. Yang kedua yang saudara perlu ketahui, kata-kata kita akan menghasilkan buah. Kata-kata kita akan menghasilkan buah. Kata-kata kita ini seperti benih yang ditabur, dan benih itu akan bertumbuh dan benih itu akan menjadi buah. Kata-kata kita itu juga seperti benih yang ketika kita tabur akan sangat sulit bagi kita untuk mengambilnya kembali karena benih-benih itu kecil. Begitu juga dalam kehidupan saudara, begitu saudara mengatakan sesuatu akan sulit bagi saudara untuk mengambilnya kembali. Oleh sebab itu kita harus pikirkan benar-benar kata-kata seperti apa yang mau kita ucapkan, karena akan menghasilkan buah. Buah apa yang saudara ingin lihat hasil dari perkataan saudara? Buah apa yang saudara ingin saksikan terjadi dalam kehidupan saudara? Ada sebuah institusi yang bernama Gottman Institute, saudara. Ini Gottman Institute adalah sebuah institusi yang begitu terkenal. Mereka sudah ada hampir 25 tahun.
Dan mereka adalah pakar-pakar atau institusi yang didedikasikan untuk mempelajari relationship. Segala macam relationship. Segala macam hubungan, hubungan pertemanan, hubungan pernikahan, hubungan orang tua anak. Mereka sangat terkenal sekali, mereka terkenal dan bahan-bahan mereka banyak dipakai oleh gereja-gereja untuk melakukan pranika, konseling pranika, dan juga konseling misalnya ada masalah dalam keluarga. Saudara tahu, menurut Gottman Institute ini, yang sudah melakukan banyak sekali pembelajaran, riset, dan penelitian, diperkirakan rata-rata setiap kali kita berbicara, rasio kata-kata yang kita keluarkan itu 1:6. Artinya setiap satu kata positif yang kita ucapkan, kita akan ikuti dengan 6 kata negatif. Menurut hasil penelitian mereka. Rasionya adalah 1:6. Setiap kali kita katakan satu kata positif, selalu akan diikuti dengan kata negatif. Misalnya, wah orang itu baik ya, tapi sayang, hidungnya gede, orangnya celananya terlalu ketat, rambutnya terlalu pendek. Jadi setiap satu kata positif akan diikuti 6 kata negatif. Itulah hasil pembelajaran mereka. Nah, mereka saudara, saking mereka sudah sangat lama mempelajari hal-hal seperti ini, relationship. Ketika mereka memperhatikan suami istri berbicara, mereka hanya membutuhkan waktu 15 menit untuk memprediksi apakah pernikahan kita akan berakhir atau berujung ke dalam perceraian atau tidak. Hanya dalam 15 menit mereka bisa prediksi dari kata-kata yang diucapkan oleh suami atau istri. Hanya dalam 15 menit mereka bisa berkata, wah, kalau kata-katanya seperti ini yang diucapkan suami kepada istrinya, maka ini akan berakhir dalam perceraian. Mereka sangat pakarnya sekali dalam hubungan ini. Oleh sebab itu, kata-kata kita begitu powerful. Sehingga dalam 15 menit aja orang bisa melihat, saudara. Apakah pernikahan ini sehat atau enggak? Apakah pasangan suami istri ini sehat atau tidak? Nah, sebelum kita melakukan perjamuan kudus mengakhiri ibadah ini, saya ingin menunjukkan kepada saudara ada sebuah video klip. Ada sebuah video klip yang akan memberikan kita sebuah kenangan akan masa lalu, saudara. Dan baru-baru ini sang tokoh ini meninggal dunia, dan kita akan saksikan sedikit video klipnya. So do iwa tebu ribi faso iwa tombo mire mulai kare enak dewe. Jam 9 pagi, sudah mandi, duduk di depan TV, siap-siap nonton ini dong. First thing in the morning adalah gue pasti sarapan dan langsung di depan TV. Setelah kita pulang gereja, jadi kita harus buru-buru pulang supaya saya bisa nonton video. Dulu saya sampai nungguin Pak. Dia itu tertanam kuat di generasi kita. Tentang kebaikan-kebaikan hidup, Pak Raden menanamkan budi pekerti. mendidik anak-anak kecil loh Pak. Ya mungkin unconsciously nilai-nilai kayak gitu ditanamin sama film-film anak-anak yang kesannya nggak ngeguluin kayak si video ini gitu. Tokoh Pak Raden ini sangat konsisten dari semenjak saya masih kecil sampai dengan sekarang ini juga. Dan sosoknya sendiri kan sangat memorable ya. Dan dia adalah kreator. Sebagai seniman, dia punya passion yang gila banget, luar biasa. Seorang Jawa yang bijaksana. Pak Raden adalah pahlawan banyak orang. Kangen banget, terus terang kangen banget. Kalau ngomong kangen pasti kangen. Jelas kan? Ayo loh, dia masih ada kan sekarang? Gue tahu dia sempet sakit. Tahu saya dia tinggal seorang diri. menggantungkan hidupnya sama melukis atau karya seni tertentu lah. Kalau Pak Radennya ya kan udah lama banget gak pernah kelihatan ya. Jangan sampai beliau hilang dan karyanya juga hilang. Menurut saya malah salah gitu. Apa yang keren di masa lalu itu adalah sejarah sih zaman sekarang, bukan yang harus dilupain. Sangat berterima kasih banget Coca-Cola membuat apresiasi untuk Pak Raden. Yang jauh lebih bijaksana adalah ketika kita memberi dia kesempatan untuk berkarya lagi.
Okay, well, saudara mungkin bisa saudara mungkin bisa nanti lihat sendiri di Facebook, saya akan post di Rock Philadelphia page kita di Facebook. Tetapi seperti baru-baru ini saudara tahu, mungkin kalau saudara baca berita bahwa tokoh ini meninggal dunia. Kita beruntung, kita mempunyai kesempatan. Orang-orang ini beruntung mempunyai kesempatan untuk memberikan tribute atau tribut kepada tokoh yang begitu berharga sekali dalam kehidupan masa-masa kecil kita semua. Yang saya hanya mau katakan, seringkali saya nggak tahu apakah saudara pernah menghadiri sebuah funeral atau sebuah pemakaman. Sejak saya bekerja di gereja dan sejak saya menjadi pendeta, saya sering banget ada di acara-acara penghiburan, acara funeral, saudara, orang meninggal. Dan seperti yang saudara tahu, mungkin semua dari sini saudara pernah ya menghadiri acara penghiburan. Biasanya ada pendeta khotbah, dan setelah itu kita memberikan kesempatan kepada keluarga atau teman-teman, benar saudara, untuk berkata sesuatu. Kalau saudara pernah ke acara-acara tersebut, pernahkah saudara mendengar seseorang berkata sesuatu yang negatif tentang orang yang berbaring di dalam peti mati itu? Hampir nggak pernah, ya kan? Hampir nggak pernah. Ketika saya berkali-kali yang saya justru dapatkan yaitu kata-kata yang diucapkan oleh keluarga dan sahabat-sahabat begitu menyentuh hati saya. Tetapi sempat terlintas di benak saya berpikir seperti ini, mudah-mudahan itu bukan pertama kali sahabat dan keluarga berkata tentang sesuatu yang baik tentang orang yang berbaring tersebut. Karena masalahnya cuma satu. Ketika kita ke funeral, ketika kita ke acara penghiburan, kita sangat pintar sekali untuk berbicara tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Tapi masalahnya satu, terlambat. Ya kan, orang itu udah berbaring, udah gak bisa dengar lagi. Jadi mudah-mudahan saudara, saya berdoa dalam kehidupan saudara, speak life, ucapkan kehidupan. Kapan terakhir saudara dan saya mengatakan sesuatu yang baik, sesuatu yang memberi semangat kepada orang-orang di sekitar kita? Kapan terakhir saudara dan saya berkata kepada anak saudara, you are amazing, you are beautiful, engkau cantik, engkau sangat luar biasa. Kapan terakhir saudara berkata kepada istri saudara, engkau luar biasa, saya bersyukur mempunyai engkau di hidup saya? Kapan terakhir saudara bicara, ucapkan kehidupan ke dalam di hidup orang-orang di sekitar saudara? Sekali lagi, ucapan-ucapan yang sederhana seperti kamu mampu anakku, kamu luar biasa, kamu pintar, kamu sanggup, mama papa sayang sama kamu. Ucapan-ucapan sederhana itu, saudara, you have no idea, saudara gak akan tahu dampaknya dalam kehidupan sebuah anak, dampaknya dalam kehidupan orang lain. Don't be too late. Jangan sampai terlambat. Selama mereka masih ada di sekitar kita, ucapkan kata-kata kehidupan. Saudara tahu apa yang saya temui, saudara? Selama saya ngobrol, ada banyak sekali orang-orang Kristen yang masih merasa bahwa dosanya belum diampuni. Dari kejadian-kejadian seperti itu, saya menyimpulkan, saudara, ada banyak orang Kristen yang merasa bahwa dosanya nggak diampuni, mereka hidupnya kotor, mereka hidupnya dosa walaupun mereka sudah diampuni. Tetapi tidak banyak orang Kristen yang tahu bahwa mereka berharga di mata Tuhan, mereka sudah diampuni. Mereka dosanya sudah ditebus. Oleh sebab itu saudara, saya cuma mau berkata orang-orang tahu dosanya apa. Saudara tegur, saudara nasihati, mereka udah tahu kok tanpa kita kasih tahu, saudara. Bahkan orang-orang yang kita merasa ini orang gak merasa berdosa banget sih, bahkan ketika mereka sendiri, sebelum mereka tidur atau di tengah-tengah gelapnya malam, mereka akan sadar akan hidupnya, saudara. Tetapi banyak dari mereka yang tidak tahu kalau mereka berharga di mata Tuhan.
Tuhan pencipta langit dan bumi melihat kita yang ada di dunia ini, dia datang, dia mati untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudara berharga di mata Tuhan. Saudara berharga di mata Tuhan. Mari kita berdoa bersama dan kita akan menerima perjamuan kudus ini. Mari saya undang orang-orang